Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tanda-tanda khodam leluhur datang menolong lewat kode-kode tertentu. Tahukah panjenengan bahwa khodam leluhur dapat membantu kita di saat situasi sedang terdesak? Tanda-tanda itu muncul bahkan tanpa kita sadari. Dan berikut ini adalah 6 tanda khodam leluhur yang datang untuk menolong lewat kode-kode tertentu. Khodam leluhur merupakan suatu entitas gaib yang berada dalam ruang lingkup suatu garis keturunan, di mana sang khodam bertugas untuk melayani, menjaga dan mengabdi kepada garis keturunan yang dituju. Suatu entitas gaib dapat terikat kepada suatu garis keturunan melalui beberapa cara. Salah satu contohnya, ada yang memang ingin mengabdikan dirinya, atau entitas gaib tersebut berhasil ditaklukkan oleh leluhur dari garis keturunan. Lalu apa dan bagaimana tanda yang diberikan oleh khodam leluhur yang datang menolong kita? Karena bagi orang yang awam, tidaklah gampang untuk mengetahui kehadirannya. Namun berbeda dengan panjenengan, yang memang sudah bisa berkomunikasi dan melihat entitas gaib, hal tersebut mungkin terlihat mudah bagi panjenengan. Perlu diingat segala pertolongan dari siapapun, dan apapun itu, termasuk dari khodam leluhur selama bersifat baik dan positif, pada hakikatnya itu berasal dari pertolongan entitas utama, yang agung, yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Berikut 6 tanda khodam leluhur datang untuk menolong dan menyelamatkan kita. 1. Munculnya intuisi yang datang dan membimbing panjenengan secara tiba-tiba. Intuisi ialah kemampuan alami untuk bisa mengetahui sesuatu hal yang sedang terjadi atau akan terjadi secara langsung, di mana tanpa diperlukan adanya proses berpikir terlebih dahulu. Intuisi akan lebih memusatkan kepada rasa, sehingga dengan intuisi ini akan mampu merasakan jika ada sesuatu yang dirasa tidak sesuai atau tidak beres yang akan terjadi pada diri panjenengan. Melalui media intuisi alam bawah sadar inilah, khodam leluhur akan bisa membimbing dan mengarahkan batin panjenengan agar terhindar dari malapetaka. Contoh kasusnya adalah, semisal panjenengan sedang berjalan kaki di malam hari dan akan melewati jalan yang sepi, panjenengan tiba-tiba merasakan ada yang aneh dengan jalan itu, dan juga secara intuisi berpikir untuk tidak melewati jalan itu juga. Dengan patokan intuisi yang kuat itu, maka panjenengan memutuskan untuk memilih jalan lain, dan ternyata benar bahwa semalam ada seseorang yang dirampok di jalan tersebut. 2. Panjenengan mendengar bisikan gaib. Bisikan yang dimaksud di sini tentunya adalah bisikan yang bersifat positif, yang mengajak untuk tidak melakukan suatu tindakan yang bersifat negatif dan tidak baik. Suara-suara yang muncul di kepala panjenengan bukan selalu berarti bahwa panjenengan mengalami gangguan mental. Bisa saja itu merupakan anugerah kemampuan spiritual. Hal itu membuat diri panjenengan mampu mendengar suara-suara dari alam lain yang tidak mampu didengar oleh kebanyakan orang lain, dan dengan kemampuan ini juga khodam leluhur menolong panjenengan melalui bisikan-bisikan. Contoh kejadiannya adalah, semisal panjenengan sedang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan yang tinggi, lalu tiba-tiba saja seperti ada yang membisiki telinga panjenengan untuk memperlambat laju kendaraan, dan hanya berselang 1 menit kemudian, ada seekor kucing yang tiba-tiba saja melintas tepat di depan panjenengan. Jika panjenengan tidak mendengarkan bisikan tadi, mungkin bisa dipastikan kendaraan panjenengan akan menabrak kucing tersebut, dan sangat mungkin panjenengan bisa terjatuh dan mengalami luka yang cukup parah. 3. Anda akan merasakan merinding secara tiba-tiba. Sensasi merasakan merinding ini adalah sebagai akibat dari bulu-bulu halus yang ada di tubuh panjenengan berdiri secara hampir bersamaan, dan penyebabnya adalah sebagai respon tubuh atau hadirnya suatu energi tertentu di dekat panjenengan. Bila perasaan merinding tersebut bercampur dengan gelisah, dada yang sesak gemetar, ataupun juga sakit pada telinga serta kepala, maka hal tersebut adalah pertanda kuat bahwa panjenengan harus segera meninggalkan tempat tersebut. Sangat besar kemungkinannya gejala-gejala itu adalah pertanda bahwa khodam leluhur panjenengan sudah tidak mampu lagi menahan energi negatif
yang akan mengganggu, sehingga dirinya memberikan sinyal-sinyal tersebut, agar panjenengan cepat-cepat pergi, dan menjauh dari tempat itu. 4. Benda-benda elektronik yang tiba-tiba saja error, atau tidak berfungsi dengan baik. Entitas gaib seperti roh halus termasuk khodam, mampu memanipulasi alat-alat elektronik di sekitar kita, dan juga mengganggu aliran listrik, seperti menghabiskan daya baterai, membuat lampu menyala atau mati sendiri, dan lain sebagainya. Mereka lakukan bukan hanya sekedar untuk eksistensi, atau menakut-nakuti panjenengan saja, namun bisa juga mereka sedang memberikan peringatan terhadap suatu kejadian yang akan bisa merugikan diri panjenengan sendiri. Sebagai contoh, ketika panjenengan hendak pergi menemui seseorang, kemudian ternyata kendaraan panjenengan, yang biasanya baik-baik saja, tiba-tiba tidak bisa menyala, bisa jadi itu adalah manipulasi dari khodam leluhur, agar panjenengan tidak jadi pergi. Khodam leluhur dengan kesaktiannya, mampu merasakan bila ada sesuatu hal buruk, yang akan menimpa tuannya. Bisa saja mungkin panjenengan akan mengalami kecelakaan di jalan, atau akan bertemu orang yang akan berbuat jahat kepada panjenengan. Percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi, ada alasannya tersendiri dan tidak ada yang namanya kebetulan, termasuk kendaraan panjenengan yang tiba-tiba saja mogok ketika hendak dipakai. 5. Merasakan seperti ada yang menyentuh tubuh. Entitas gaib yang memiliki energi besar, mampu melakukan kontak fisik dengan manusia, misalnya mencakar, menepuk pundak, dan juga memberikan sentuhan fisik. Hal ini mampu dilakukan oleh khodam leluhur, ketika ingin mendapatkan perhatian dari tuannya, ataupun ketika hendak memberikan peringatan tertentu, misalnya ketika panjenengan sedang menyetir sendirian, tiba-tiba saja panjenengan merasa seperti ada yang menepuk di bagian punggung. Kemungkinan bisa saja hal itu adalah khodam leluhur yang sedang mencoba membuyarkan lamunan, atau menyadarkan diri panjenengan dari rasa kantuk yang menyerang. 6. Mengalami mimpi yang terasa begitu nyata dan berulang-ulang. Ketika panjenengan sedang tidur dengan pulas, maka alam bawah sadar panjenengan memancarkan frekuensi yang sama dengan frekuensi alam spiritual, sehingga dengan kondisi seperti ini, akan bisa masuk ke dalam mimpi yang panjenengan alami. Mimpi yang berhubungan dengan khodam, biasanya akan memberikan penglihatan-penglihatan mengenai peristiwa yang akan terjadi dalam waktu dekat, dan biasanya akan berulang sampai 2 kali. Contohnya secara berulang kali, panjenengan memimpikannya ada anak kecil berbaju sekolah, yang menyeberang tepat di depan kendaraan panjenengan yang sedang melaju. Maka di alam nyata, panjenengan disarankan harus meningkatkan kewaspadaan ketika berkendara di sekitar area sekolah. Dan itulah tadi 6 tanda atau kode yang biasanya diberikan oleh khodam leluhur, dengan tujuan untuk memperingati tuannya. Apabila panjenengan pernah mengalami hal seperti yang tadi disebutkan, maka ada baiknya panjenengan lebih teliti dan fokus dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jika panjenengan memiliki pertanyaan, atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar, karena pasti komentar panjenengan akan saya baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.